Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan coba berbagi seputar OOP dengan menggunakan PHP ya. Jadi konsep ini adalah konsep teknik penulisan yang agak sedikit berbeda dibanding teknik penulisan yang sebelumnya sudah kita lakukan ya di PHP dasar atau PHP natif. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan coba buat sesederhana mungkin. Artinya teman-teman dapat dengan mudah untuk memahaminya dan untuk mengembangkan lagi ya silahkan teman-teman mereferensi lah, lihat video tutorial yang lain atau literatur yang lain, itu baca-baca teknik yang lain itu seperti apa sih, karena ada beberapa prinsip yang harus teman-teman kuasai seperti pengkapsulan, encapsulation itu, terus kemudian ada pewarisan atau inheritance, lalu kemudian ada abstrak dan polymorphism ya teman-teman ya. Oke, kita coba pelan-pelan saja karena teknik ini sedikit membutuhkan waktu ya untuk memahaminya itu. Silakan install dulu XMPP-nya. Saya kira teman-teman sudah menginstalnya XMPP-nya dan project-nya ya, siapkan terlebih dahulu. Saya di directory htdoc, teman-teman bisa buat juga di sana. Misalnya OOP PHP seperti ini. Saya buat editornya terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan editor Sublime. Tarik saja. Oke, OOP PHP. Lalu browsernya saya menggunakan Google Chrome. Dan di sini saya akan coba buat database-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau belum buat database, buat dulu. Namanya adalah ini, db_oop. Oke, tabelnya saya kosongkan saja. Oke, cukup, dan kita akses dulu localhost, kemudian /oop php. Seperti ini. Buat filenya misalnya kita belajar OOP ini nama file terserah ya, terserah teman-teman ya. Misalnya saya coba buat koneksi .php seperti ini. Oke. Refresh koneksi dan saya coba klik. Nih koneksi kosong. Saya coba mulai di sini. Perlu kita ketahui pada saat kita belajar pada saat kita membangun sebuah script dengan menggunakan teknik OOP harus menggunakan kelas teman-teman ya. Misalnya kelasnya mydb. Oke, seperti ini. Terus kemudian saya akan coba bangun di sini kelas mydb. Lalu di sini saya akan coba buat servernya ya. Variabel servernya ini mengarah ke localhost saya, localhost teman-teman ya. Ini host atau servernya. Kebetulan pada saat ini kan kita menggunakan XMPP. Lalu berikutnya adalah saya akan coba usernya ya. Teman-teman buatkan usernya. Itu settingan defaultnya adalah root. Ini username. Kemudian passwordnya teman-teman bisa set sesuaikan dengan XMPP-nya. Kebetulan password di XMPP saya itu tidak ada, kosong. Dan teman-teman bisa buat juga database-nya nanti di sini. Nah, database yang dipakai nih, database yang digunakan. Nah, di sini ya database yang digunakan. Database yang akan saya gunakan adalah ini, db_oop. Oke. db_oop. Seperti ini. Terus kemudian kita berikan hak aksesnya dulu nih. Private, saya akan coba berikan private. Oke. Private. Kemudian private. Nah, seperti ini. Dan kita coba buat fungsi ya, public function. Misalnya saya akan coba misalnya tampilkan data. Tampilkan data seperti ini. Oke, nah. Save dulu. Terus kemudian saya akan coba cetak seperti ini. Fungsi untuk
menampilkan data. Kita save dan refresh. Tidak akan muncul teman-teman ya. Bagaimana caranya mencetak perintah yang ada di sini? Perintah secara keseluruhan ya. OOP itu kita harus membuatkan dia sebuah objek supaya kita bisa memanggilnya nanti. Ibaratnya di sini adalah blueprintnya, gitu. Sketch kasarnya lah, draftnya, gitu. Harus kita tampung ke dalam sebuah variabel, ke dalam sebuah objek nantinya. Ini namanya menginstansiasi, pembuatan sebuah objek ya teman-teman ya. Nih, new mydb bungkus ke dalam variabel misalnya connect misalnya. Oke. Seperti ini. Dan refresh. Oke, belum ada hasilnya, tapi saya seharusnya sudah terlihat gitu, sudah ada. Kita refresh ya. Ini dia nih. Artinya keseluruhan script yang ada di sini, yang ada di kelas DB itu sudah tertampung ke dalam objek yang baru. Objek yang baru saja dibentuk, yaitu di $connect. Apapun itu yang ada di sini, itu sudah tertampung di sini. Gitu ya. Ini pembuatan objek baru atau istilahnya adalah instansiasi. Instansiasi objek. Seperti ini. Saya kira saya nggak akan tampilkan vardam ini ya. Oke, kita coba. Saya kan mau nyetak ini, fungsi tampilkan data. Cara pemanggilannya adalah ini, $connect-nya ya. Kemudian, pointer, panah, terus nama fungsinya. Tampilkan data. Seperti ini, hati-hati kita lihat. Refresh. Akan menyebabkan error karena kita akan mau nyetak fungsi ya. Berikan titik koma seperti ini. Kita refresh. Nah, ini fungsi untuk menampilkan data. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Berikutnya adalah saya akan coba buat kita lihat ya. Saya coba cetak ini servernya. $connect. Kemudian nih, server. Saya akan coba buat seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Cannot access a private property. Kalau ini kita ganti public, bagaimana? Kita coba di sini. Public di sini, refresh. Tetap sebentar. Salah. Public. Nah, kita refresh. Oke, tetap tidak akan tampil ya teman-teman ya di sini ya. Harus diberikan fungsi terlebih dahulu nantinya. Kita coba ya. Kalau seandainya saya coba berikan seperti ini, bagaimana server? Oke, nggak bisa. Gitu. Caranya seperti ini. Public function, kemudian tampil server misalnya. Saya di sini menggunakan nama fungsi tampil server. Kita akan coba cetak echo, akan muncul tulisan server. Misalnya seperti ini. Kita akan coba panggil public function si tampil server ini. Kita coba. Ini kan kita coba tampil server. Tampil server. Kalau seperti ini kan hasilnya adalah tulisan yang ada di sini teman-teman ya. Oke, tulisan server. Tapi saya mau nyetak ini misalnya localhost-nya. Gitu. Caranya bagaimana sih? Ini saya berikan echo terlebih dahulu ya. Echo terlebih dahulu seperti ini. Oke. Bagaimana caranya kita nyetak variabel ini di luar fungsi? Artinya variabel itu di dalam kelas itu sendiri. Caranya bagaimana?
Nah, kita coba buat seperti ini. Saya akan coba buat echo $server. Kemudian kita coba jalankan di sini. Oke, notice di sini kita lihat di sini undefined variable server. Oke, function tampil server kan, $connect tampil server. Seharusnya ini muncul ini kan, server ini kan, lah itu localhost. Tapi kenapa nggak muncul? Ketika kita ingin mencetak variabel di dalam fungsi di luar, ketika kita ingin cetak variabel di luar fungsi yang masih dalam kelas maksud saya, maka kita harus menggunakan atau menambahkan this. Oke. Harus menambahkan this. This ini mengacu ke variabel yang ada di sini yang berada di dalam kelas itu sendiri, tapi posisinya di luar fungsi. Oke. Kita coba running. Oke, localhost. Oke. Teman-teman harus coba pahami lagi ya nanti ya. Gitu. Saya akan coba lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan return ya. Kalau di sini return, oke, seperti ini. Kita coba refresh terlebih dahulu. Ini harus di echo teman-teman ya. Nah, echo $connect objeknya terus tampil server harusnya localhost. Pengembalian nilainya itu kita kembalikan lagi ke fungsi, karena fungsi itu kan dia nggak bisa menghasilkan apa, fungsi itu kan dia nggak bisa mengeluarkan output ya teman-teman ya. Jadi harus dikembalikan lagi gitu, harus dikembalikan lagi untuk dicetak nantinya. Gitu, oke. Lalu berikutnya adalah saya akan coba perlihatkan caranya mencetak fungsi tapi nggak harus melakukan instansiasi gitu. Tapi sebelum ke sana saya akan coba bahas public function dulu seperti ini. Saya tempatkan di sini aja deh. Nih, H di sini public function. Kemudian tampil otomatis. Otomatis. Oke. Salah ya, construct. Baru echo tampil otomatis. Oke. Artinya apa di sini? Public function construct, pada saat kita menggunakan fungsi ini, kita tidak perlu melakukan pemanggilan fungsi tersebut. Nanti akan muncul secara otomatis si tampil otomatis ini. Nggak perlu kita panggil $connect terus kemudian function construct kayak gitu, nggak perlu. Dia otomatis jalan. Kita running ya, seharusnya muncul tampil tulisan otomatis, tampil otomatis. Nah ini tampil otomatis. Kita kasih BR kali di sini. Nah ini tampil otomatis. Supaya lebih jelas saya coba komentari ya. Saya coba komentari ya teman-teman biar nah ini ya teman-teman ya. Jadi pada saat file koneksi itu dijalankan, maka si function construct ini langsung otomatis berjalan dia tanpa kita panggil. Tapi jangan lupa diinstansiasi ya di sini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan pemanggilan sebuah fungsi namun tanpa melakukan instansiasi atau pembuatan sebuah objek. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti berikut ya. Ini saya coba buat dulu, seperti saya coba komentari dulu. Oke, bersih. Caranya seperti ini ya. Saya coba bikin, saya akan coba buat seperti berikut. Ini teman-teman bisa berikan keterangan fungsi yang otomatis terpanggil.
pada saat file koneksi .php dijalankan. Nah, lalu kemudian saya akan coba buat fungsi statik ya teman-teman ya. Seperti ini. Public function terus kemudian di sini nama fungsinya adalah tanpa objek. Nah, seperti ini. Oke. Tanpa pembuatan objek. Nah, kita running ya teman-teman ya nanti ya. Caranya bagaimana sih supaya ini muncul di sini? Soalnya posisinya nggak bisa nih, nggak muncul nih di sini nih. Caranya adalah kita menggunakan scope resolusi ya nanti ya. Seperti berikut. Panggil dulu nama kelasnya mydb. Kemudian kita berikan tanda seperti ini dan panggil tanpa objeknya seperti ini. Hasilnya seharusnya ini, muncul ini. Oke, tanpa pembuatan objek. Nah, itu tadi ya beberapa perintah-perintah yang sering muncul ketika kita menggunakan konsep OOP, dan tentunya masih banyak lagi ya supaya teman-teman itu tahu nanti ketika kita menggunakan framework ya, entah itu Laravel, entah itu CodeIgniter, jadi tahu gitu. Jadi public function terus kemudian itu belum extend juga, teman-teman harus kuasai juga itu nanti extend. Jadi memang akan lebih baik teman-teman tuh memahami OOP, benar-benar OOP ya. Memang di framework itu sudah OP, tapi kita nggak secara tanpa sadar gitu, kita nggak sadar bahwa itu tuh sebenarnya OOP gitu. Oke, mungkin cukup ya. Nanti saya akan coba bahas lagi seputar CRUD deh dengan menggunakan OOP. Saya coba sempatkan nanti ya. Mungkin cukup ini dulu sampai di sini seputar pengantar ini ya, pengantar OOP. Cukup sekian dan terima kasih deh.